Halo, bertemu lagi di Media Belajar dan Informasi bersama saya Mangantar Simbolon. Pada video kali ini kita membahas tentang desain grafis, yaitu aplikasi Adobe Photoshop CS6. Untuk kali ini kita akan berbagi video, berbagai cara atau trik bagaimana mengganti latar belakang atau background suatu foto atau suatu gambar. Tentunya ini sering kita butuhkan ketika misalnya kita mempunyai sebuah pas foto yang berlatar biru, kemudian ada permintaan bahwa pas fotonya harus berlatar merah. Nah, apakah kita harus foto ulang? Nah, kalau kita punya filenya, maka kita cukup mengedit latar belakangnya dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, itu pada versi berapa juga itu sudah boleh, tapi kali ini saya akan menunjukkan dengan versi Adobe Photoshop Adobe Photoshop CS6 ya. Oke, langsung saja. Kita aktifkan aplikasinya dan kita tunjukkan caranya. Maka ikuti dan tonton videonya, jangan skip. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Coba buka file foto yang akan saya edit sebagai contoh tadi. Nah, saya ada punya di desain grafis. Di sini foto saya buka dulu contohnya ya. Oke, yang ini saja. Oke, di sini foto ini masih berlatar belakang atau background warna putih. Ya, jadi saya akan mencoba mengganti latar belakangnya ini dengan warna merah atau warna kuning nanti ya. Tapi sambil kita mempelajari cara mengganti background atau latar belakang foto ini, kita juga sekaligus mempelajari bagaimana cara seleksi ya, bagaimana cara seleksi di Adobe Photoshop. Oke, cara pertama nanti mungkin beberapa cara kita tunjukkan cara ya, silahkan nanti teman-teman memilih atau menggunakan tools yang mana yang paling enak dipakai ya. Jadi syarat pertama yang harus bisa kita lakukan adalah pertama kita harus bisa melakukan seleksi. Nah, untuk melakukan seleksi di sini ada banyak toolsnya. Ini ada di kelompok atas di sini ya, ada 4. Di sini juga masih kelompok tools ada 3. Seleksi ya, untuk seleksi. Nah, kemudian juga di sini juga untuk seleksi ya. Nah, jadi saya pakai dulu seleksi yang lasso. Ini lasso tool. Kalau lasso tool ini kita menyeleksi dengan free, bebas. Jadi saya akan memisahkan antara foto dengan latar belakang dengan cara seleksi ya. Jadi kalau saya gunakan misalnya dengan lasso, ini saya mulai dari sini, saya tekan klik mouse-nya ya, klik kiri, lalu saya tahan terus. Nah, ini saya tahan. Oke, kemudian terus sampai ke bawah. Nah, kemudian saya kepertemukan antara titik awal dengan titik akhirnya, maka dia akan dikelilingi oleh, lalu saya lepas ya, saya lepas mouse-nya, lalu ini gambar kita akan dikelilingi oleh garis-garis bergerak seperti ini. Nah, jadi sekarang ini yang sedang terseleksi adalah bagian gambarnya ini, walaupun di sini belum benar-benar teliti ya. Jadi kalau kita memang mau mengganti latar belakang nanti, seleksinya itu nanti harus benar-benar teliti di sini. Jadi ini masih menunjukkan seleksi lasso itu ya. Nah, sebagai contoh, kalau saya tekan sekarang delete di keyboard saya, nah maka dia akan menghapus. Nah, jadi bagian yang diseleksi dihapus dia. Oke, saya back dulu, undo ya, undo. Nah, kemudian kalau sekarang terseleksi yang ini, coba ini select, kemudian inverse atau shift control I. Nih, kalau di keyboard boleh ditekan shift tambah control dengan I. Nah, jadi perhatikan sekarang yang diseleksi adalah yang di luar gambarnya ya, yang di luar gambar bagian ini. Jadi ketika saya tekan delete di keyboard, maka yang terhapus, nah ini bagian luarnya, tidak gambarnya ya, tidak gambarnya. Oke, jadi itu
prinsipnya select dengan deselect. Jadi deselect itu mengganti area seleksinya dari yang terseleksi menjadi tidak terseleksi, yang tidak terseleksi menjadi terseleksi. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita coba back. Nah, itu dengan menggunakan lasso tool, coba kita hilangkan seleksinya ya. Select kemudian deselect, atau dengan tekan Ctrl D di keyboard, terserah, jadi hilang dia. Itu dengan lasso. Tadi dengan lasso kita bebas ya, seperti pensil lah ini, kita bebas memilih seperti apa bentuknya. Nah ini bagus, tapi ketika kita memilih foto ini dengan detail, ini biasanya akan sangat susah kita pakai ini. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan yang cukup teliti seperti ini misalnya untuk mengarahkan di sini semua, nah boleh juga ya, boleh juga dipakai ini. Tapi saya kurang mampu ini ya membuat seleksinya teliti. Oke. Nah, kemudian saya coba yang lain dulu ya. Nah, saya coba dengan menggunakan polygon lasso tool. Nah, kalau polygon lasso tool, nah ini malah lebih susah ini ya. Saya klik di sini, saya lepas ya. Ini saya lepas keyboardnya mouse-nya. Kliknya saya klik lagi di sini, lepas, arahkan ke sini. Klik di sini, lepas. Klik di sini, lepas. Klik di sini, ya. Pas. Ya, klik lalu lepas. Klik lalu lepas. Dan seterusnya, kira-kira seperti itu dia. Nah, ini juga karena dia polygon, maka boleh kita lihat hasilnya ya. Hasilnya itu patah-patah dia ya, karena ini dibangunkan patah-patah di hasilnya. Nah, tentunya ini juga kurang bagus digunakan untuk seleksi ya. Oke, coba dengan magnetic lasso tool ya. Magnetic lasso tool, kita lihat bedanya. Coba kita ambil dari sini ya, kita coba dari sini, saya klik, kemudian saya lepas ya. Saya lepas mouse-nya, lalu saya arahkan. Jadi magnetik ini dia akan mengikuti warna yang berdekatan ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu saya tahan supaya jangan bergerak dia, saya klik saja di sini. Lalu lepas lagi, lanjut terus perjalanannya. Ya. Jadi kalau ada misalnya pergerakan yang tidak saya inginkan, maka supaya jangan bergerak lagi dia, saya klik saja di sini. Lalu lanjut. Nah, ketika berjalan seperti ini, tombol mouse-nya saya lepasin ya, hanya saya gerakkan aja. Lalu saya klik di sini, kemudian ke atas. Nah, jadi dia akan mengikuti dengan warna yang berdekatan atau yang seirama. Jadi namanya magnetik ya, magnet. Jadi dia merekatkan yang warna yang berdekatan ini. Lalu bebas saya klik di mana kira-kira. Oke, kemudian sampai ke bawah saya klik di sini. Lalu ke sini lagi. Sampai di sini saya arahkan lagi ke titik awalnya. Nah, ketika ketemu titik awalnya, belum, kita pertemukan dengan titik awalnya. Oke, nah itu dia. Atau kalau sudah mendekati, double klik juga itu bisa mempertemukan ya. Ini cara dengan magnetik ya, dengan cara magnetik. Jadi terserah teman-teman, biasanya kalau yang kita gunakan dengan cara ini ya, dengan cara lasso. Kalau cukup teliti lasso ya. Jadi saya biasa menggunakan kalau untuk memilih seperti ini magnetic lasso tool. Oke, saya ulang dulu ya. Dengan magnetic lasso tool, saya klik di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah,
teman-teman nanti boleh membuat gambarnya lebih bagus lagi. Nah, kalau misalnya selectnya seperti ini, oke, coba kita buat suatu apa dulu di sini ya, suatu layer lagi. Di sini double klik saja di sini. Ini layernya, double klik saja. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan satu layer lagi di sini. Ini create a new layer di sini. Nah, ini ada layer 0 yaitu gambar ini. Kemudian ada di sini layer 1. Lalu ini perhatikan ya, layernya ini kita masuk layer gambar ini, layer 0 yaitu gambar ini. Kemudian kalau kita coba tekan delete, nah yang terhapus gambarnya ya. Jadi harapannya bukan gambarnya tapi latar belakangnya ya. Kita undo dulu. Oke, kemudian ini kita inverse ya, select kemudian inverse. Nah, jadi yang terpilih adalah luarnya. Oke, kemudian ini kita hapus, kita tekan delete pada keyboard. Nah, ini dia. Jadi gambar latar belakang sudah kosong, tinggal gambar ini sekarang ya. Oke, saya hilangkan selectnya dengan sini deselect atau Ctrl D terserah. Nah, kemudian di sini ada layer baru tadi ya. Kalau teman-teman masih bingung dengan layer ini boleh saya hapus. Saya kemudian delete layer. Yes. Oke, lalu saya buat layer baru dari sini. Create a new layer. Klik saja di sini. Nah, ada di sini yang baru. Oke, jadi layer ini seperti apa ya? Lapisan ini. Oke, saya mau tutup dulu layer yang ini. Ini ada tanda mata. Nah, jadi layer yang nolnya kan saya tutup, tidak terlihat dia. Ya, tidak terlihat. Nah, seperti ini dia. Oke, nah ini tadi lihat ini ya. Ini latar belakang, ini gambar kita. Jadi kita aktifkan dulu layer 1 di sini. Layer 1 ini kita aktifkan. Lalu kita coba gambar suatu bidang rectangle di sini dengan warna merah. Ya, kita ambil warna merah. Ya, warna merah. Ini dia ya. Oke, kemudian kalau sudah kita gambar di sini. Oke, sampai di sini. Nah, ini warna merah dia. Oke, kita lihat gambar rectangle-nya atau layer satunya ini di atas. Ini kalau saya sembunyikan atau tampilkan gini dia. Nah, sekarang susunannya kita atur. Nah, jadi ini sekarang walaupun kita tampilkan ini tidak tampil dia karena ada di bawah dia. Jadi ini saya tarik ini. Ini kita tampilkan dua-dua ya. Lalu kita tarik ini ke bawah. Ini ke bawah. Kita drag aja. Nah, kita lihat di sana. Ya, kita lihat sudah ada gambarnya ya. Nah, tinggal kita potong ya. Atau mungkin ini boleh kita hapus ya. Ini aktifkan di sini. Kita hapus misalnya bagian-bagian yang perlu kita hapus dengan menggunakan eraser. Ini eraser tool. Ini misalnya kurang rapi, ini boleh kita hapus dengan eraser tool dengan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini mungkin boleh kita zoom ya, supaya lebih jelas. Kita zoom. Kalau misalnya ada bagian yang mau kita hapus, aktifkan lagi eraser tool. Kemudian kita misalnya menghapus bagian ini. Oke. Ya. Lalu ya. Kita perhatikan pada bagian sisi gambar ini. Pada bagian sisi gambar ini dia sedikit kurang rapi ya. Jadi kita coba dulu merapikan ini. Jadi sebenarnya di sini latar belakangnya sudah terganti, tapi di sini kurang rapi. Coba kita rapikan dulu ya. Coba dia seperti ini. Lalu coba kita pilih lagi
ini titik lasso, lalu kita klik di sini, kita arahkan. Jadi nanti di sini akan lebih rapi dia sedikit karena warna merahnya ini sudah merata ya. Jadi kalau tadi putihnya kurang merata, kalau di sini merahnya sudah benar-benar rata karena dia kita ciptakan dengan menggunakan rectangle. Oke, kita double klik di akhirnya. Nah, di sini supaya sedikit rata. Nih, coba kalau misalnya kita tekan delete, ini akan terhapus. Ya, kita undo. Supaya kita lihat perbedaannya. Kita ada zoom dulu ini ya, teman-teman. Kita zoom dulu. Lalu kemudian coba di sini select inverse. Select inverse, ya. Kemudian ini select modify, kemudian di sini smooth ya, smooth, kemudian ini kita buat misalnya 3. Oke, lalu kita tekan delete di keyboard. Nah, kita ulangi lagi. Saya tekan ini udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali ya. Jadi ini semakin rapi ya. Kalau tadi ini nampak batasan-batasannya, ini sudah makin dirapikan sisinya ini. Kalau mau lebih rapi lagi nanti teman-teman boleh menggunakan ini untuk menghapus eraser toolnya, untuk menghapus yang putih-putih misalnya seperti ini ya. Boleh nanti dihapus lagi supaya lebih rapi warnanya ini, apa bagian-bagian yang putihnya ini misalnya. Oke, tapi coba kita lihat dulu ini kira-kira seperti apa hasilnya ini. Nah, lalu saya silangkan select, diselect. Oke, nah ini sudah nampak fotonya berlatar merah. Jadi kalau misalnya fotonya ini mau kita rapikan, ya ini kita crop ini supaya kita tarik dari sini ya, tarik dari bawah, ya, kemudian dari atas, ya. Lalu kita oke kan? Nah ini dia. Oke, kemudian seandainya kita mau mengharapkan warna kuning sebagai latar belakang ya. Jadi tinggal di sini new layer. Jadi ada layer baru di sini. Nah ini tadi layer latar belakang yang pertama. Saya main warna kuning ya. Oke, jadi kita hilangkan aja dulu ini supaya fokus kita di sini. Oke, kemudian kita ambil lagi dengan rectangle tool. Nih, saya gambar lagi di sini dengan warna kuning, misalnya dengan warna kuning seperti ini. Oke, warna kuning ya. Lalu kita gambarkan di sini, tarik ya, di drag. Oke, kuning. Nah, lalu saya tampilkan gambar yang tadi. Nah, jadi dia sudah berwarna kuning. Kuning, kemudian kalau misalnya saya nggak mau kuning, mau merah, jadi kita terserah mau menggunakan yang mana, jadi bebas saja. Oke, kemudian foto ini boleh kita simpan dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi ukurannya itu biasanya dari crop ya, dari cropnya ini. Nah di sini biasanya ukurannya berapa ya? Kita di sini ada ukuran standarnya 4x6. Jadi pas foto 4x6 dengan 300 ppi. Ini 5x3 ya, kemudian 5x4. Nah, jadi misalnya kita mau menyimpan 4x6 ya, 4x6. Lalu kita klik di sini. Nah, jadi ini sudah otomatis ini ya. Otomatis dia mengambil ukuran 4x6. Jadi kalau kita kecilkan, nah, lalu ini kita geser supaya sesuai. Misalnya hanya ini mau kita ambil ya. Kita geser. Kalau areanya mau kita lebarkan, ini kita perlebar, lalu kita geser supaya sesuai dia, ya. Atau mau saya perkecil,
Lalu gambarnya saya geser seperti ini. Nah, kalau sudah rasanya Bang cocok, sudah pas, tinggal kita di sini oke kan ya. Nah, ini dia. Oke, lalu kalau sudah seperti ini tinggal simpan file, save as. Ya, save as. Misalnya kita buat pas foto. Namanya pas foto dengan JPEG. Jadi gambarnya JPEG. Simpan. Lalu oke. Nah, kita coba buka folder itu tadi. Ini folder desain grafisnya, kita coba buka. Ya, ini dia. Jadi ini pas foto yang tadi. Ini pas foto yang tadi. Jadi ini sudah boleh kita gunakan ya. Bahkan kalau kita perhatikan dia tidak nampak kalau latar belakangnya diganti tadi ya. Oke, demikian cara mengganti background dari suatu foto atau suatu gambar. Nah, ini juga boleh kita manfaatkan untuk mengganti latar belakang. Nah, contoh lain di sini kita coba buka file lain, ya, file lain. Misalnya saya buka file yang ini, ya. Oke, nah ini sekarang lokasinya ada di mana ini ya, lokasinya ada di sini. Kemudian saya misalnya mau membuat lokasinya ini di daerah lain ya, di daerah lain. Jadi saya buka satu file lagi ya. Nih saya buka satu file lagi di sini. Saya mau memindahkan foto ini, foto yang tadi ya, yang ini. Dia ada tab-tabnya di atas ini. Saya mau memindahkan foto ini supaya seperti berfoto di sini dia, ya, seperti itu. Nah, sama ceritanya, saya perlu menggunakan lasso tool atau magnetic lasso tool. Kita misalnya seperti ini ya. Saya mengambil bagian ini saja dulu. Nah, jadi ini sudah saya seleksi di sini dan di sini ada ini mau latar belakangnya. Nah, jadi kalau misalnya mau dihaluskan terserah. Tadi langkah-langkah menghaluskannya sudah ada. Tidak saya ulangi lagi. Saya menunjukkan mengganti lokasi ini. Lalu saya pindah ke sini. Move. Ini move tool. Klik di sini. Lalu saya tarik ini. Oke, kemudian kita pilih di sini move tool, sini klik, kemudian kita arahkan ke gambar yang mau kita pindahkan, lalu kita seret, ya, drag menuju ke sini. Sampai di sini dia, kita arahkan misalnya ke sebelah sini. Ya, jadi gambarnya sudah masuk, tapi warnanya masih besarnya belum seimbang ya. Ini kita atur besarnya dengan edit free transform. Ya, ini kita kecilkan. Jadi supaya rasionya sama ketika teman-teman mengecilkan, mengatur gambar ini lagi merubah besarnya, jangan lupa tekan tombol shift di keyboard ya. Tombol shift di keyboard lalu kita atur. Ya, tarik atas lagi, lepas dulu shiftnya ya untuk menggerakkan ini. Lalu shift, ketika merubah besar gambar, ukuran gambar, jangan lupa tekan tombol shift pada keyboard. Tujuannya apa? Supaya rasionya ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gambar kita seperti ini kan jelek dia, ya. Jadi perubahan rasionya tidak sama dengan tinggi dan lebarnya, tidak sama perubahannya. Jadi gambarnya menjadi jelek. Jadi gunakan shift supaya rasionya sama ya. Oke. Nah, kemudian sampai di sini. Oke. Kira-kira saya tempatkan di sini. Oke.
Nah, jadi kemudian kalau sudah, jangan lupa di sini oke. Nah, boleh kita lihat teman-teman, latar belakang tadi gambar kita ada di sini. Sekarang seolah-olah model kita sekarang ada berfoto di daerah lain ya. Kalau ini tadi dia berfoto sebenarnya ini di lokasi tele ini ya, lokasi tele. Nah, sekarang dia berfoto di latar belakang Sidihone ini, Danau Sidihone. Oke, demikian teman-teman cara mengganti latar belakang atau background suatu gambar atau foto. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kita, kemudian bunyikan tanda lonceng. Dan bila ada pertanyaan atau masukan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih.